Aksan Merdeka. Bang Duta udah on position. Siap. Sekarang Bang Duta mau menyampaikan sebuah sejarah nih. Sejarah apa kali ini Bang Duta? Baik, kita sekarang akan belajar sejarah pastinya para warga. Ini dulu kita pernah viral ya berita mengenai sesajen. Iya, Nah, menarik. ya seorang warga yang divideokan menendas sesajen. Nah, kita akan belajar benarkah memang sesajen adalah warisan budaya lokal. Oke. Ya, bahkan sudah ada sejak dulu kala, dan tradisi ini masih dipergunakan turun-temurun sampai dengan sekarang. Oke, mari kita belajar bersama-sama ya para warga ya. Langsung saja Bung Duta. Siap. Jadi sesajen sendiri itu ada dalam upacara tradisi. Banyak sekali penggunaan kalimat-kalimat yang berbeda di masing-masing daerah. Ada yang menggunakan sesajen, sajen, sajian, sembah atau sembahan. Tapi maknanya adalah sama saja, adalah makanan dan benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Kegiatan mempersembahkan sajian ini disebut dengan bersaji. Nah, kekuatan yang dimaksud itu bisa merupakan kekuatan yang tertinggi yang telah memberi kehidupan dan menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat, maupun kekuatan dipercayai telah menjauhkan masyarakat dari sentuhan hal-hal negatif. Benda-benda yang dipersembahkan dipercaya disukai oleh kekuatan tersebut. Budaya sesajen sendiri ini menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Hindu dan Islam. Kebudayaan ini menjadi identitas masyarakat lokal. Kebudayaan sesajen menjadi identitas dan akulturasi serta menjaga kearifan lokal seluruh sistem kehidupan. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan budaya Islam modern yang memegang teguh Al-Quran dan hadis. Masyarakat awam tidak mengetahui makna serta nilai yang terkandung dalam budaya sesajen. Kebudayaan sesajen menjadi dua fungsi makna dalam hidup bermasyarakat. Jadi menjadi sebuah identitas budaya serta juga kearifan lokal masyarakat hanya dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, baik kalangan masyarakat tertentu dan warga tokoh adat. Oke, berarti ini sajen ini udah dari zaman dahulu kala Ya, ini Bung Duta, warisan ya? memang sudah turun-temurun, Bung. Oke, akulturasi Betul juga antara sekali. budaya Hindu dan Islam. Oke, menarik. Monggo dilanjut. Ada apa lagi Bung Duta? Oke, jadi sesajen salah satu unsur spiritualnya yang melekat di tanah Jawa adalah sesaji yang digunakan untuk persembahan kepada zat ilahi dan juga makhluk-makhluk halus lainnya. Akan tetapi ritual ini dipandang sangat aneh ketika dihadapkan modernisasi dan globalisasi sekarang ini. Banyak kebudayaan yang di Pulau Jawa tidak terlepas dari unsur-unsur spiritual. Salah satu dari unsur spiritual yang kental yaitu kepercayaan akan mitos di dalamnya yang masih dipercaya sampai saat ini. Nah, namun mereka yang masih percaya dengan hal itu dalam pelaksanaan ritual budaya sesajen berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dengan Tuhan. Aktivitas ini pun merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan dalam hidup. Suatu ritual adat istiadat masyarakat akan melekat di budaya setempat dan secara tidak langsung itu menjadi sebuah identitas sendiri. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang dimiliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakannya dengan orang lain. Identitas ini pastinya juga akan sangat melekat dan dijadikan ciri khas oleh masyarakat tradisional. Munculnya kebudayaan ini juga tidak terlepas dari unsur budaya Hindu yang melekat di masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, dan menjadi akulturasi dan bercampurnya budaya dengan budaya yang baru masuk ke Indonesia, seperti sesajen akulturasi dari budaya Hindu-Islam. Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri berbagai macam suku dan memiliki berbagai macam tradisi
yang saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat adalah di Kampung Cipicung, Girang, Kelurahan Cimluit, Kecamatan Cidadap di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu pembuatan sesajen. Harapan generasi muda dapat meneruskan warisan budaya ini sehingga nilai dan kearifan lokal budaya yang berada di Kampung Cipicung dapat terjaga dengan baik. Ekosistem yang berada di dalamnya dapat terjaga dan juga dapat terus saling menghargai dengan makhluk hidup serta menghargai kepada para pendahulu atau leluhur di Cipicung Girang. Pada dasarnya terdapat suatu simbol atau siloka dalam sesajen yang harus kita pelajari. Siloka merupakan penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda. Keberadaan kebudayaan ini diawali dengan tersebarnya agama Hindu yang disebarkan oleh kerajaan yang berada di Indonesia. Kerajaan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Dan dengan berharga zaman tersebut, kebudayaan Hindu dan Buddha melekat di masyarakat, khususnya dengan wilayah kekuasaan kerajaan. Kebudayaan itu mulai luntur dan bercampur dengan kebudayaan yang baru, yaitu Islam yang masuk melalui seluruh aspek kehidupan dan masuk dengan damai sehingga menyebar luas di seluruh Indonesia. Kebudayaan ini berakulturasi menjadi kebudayaan baru di mana ajaran Islam diwarnai oleh zaman sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Di dalam Islam pun terdapat aliran yang menggunakan mistis sebagai media penyebaran agama dan dinamakan dengan tasawuf. Tasawuf adalah yaitu cara menyebarkan Islam dengan masuk pada kebudayaannya. Kebudayaan ini dapat dilestarikan dengan seluruh aspek yang ikut serta dalam melestarikan budaya ini dan dapat menjadi identitas masyarakat serta kearifan lokal. Sebagai warisan budaya yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat serta nilai-nilai kehidupan dan ekosistem di masyarakat, budaya sesajen ini merupakan salah satu bentuk hubungan manusia dengan alam gaib. Masyarakat Cipicung Girang meyakini bahwa dengan sesajen dapat terus saling menghargai antara yang hidup dengan leluhur. Para leluhur menciptakan ritual sesajen merupakan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di setiap masa. Simbol yang terkandung dalam sesajen merupakan pelajaran yang harus dipelihara di setiap generasi. Sesajen mengandung makna berkelanjutan demi menjaga nilai dan norma di masyarakat. Yang diharapkan oleh para leluhur, dengan sesajen ini, setiap manusia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tanpa hentinya berdoa. Identitas ini sangat melekat dan dijadikan suatu ciri khas oleh masyarakat tradisional. Sesajen ini juga merupakan akulturasi budaya dari beberapa budaya lainnya. Contohnya di Kampung Cipicung Girang, ini terjadi akulturasi budaya dari budaya lokal dan budaya Islam. Sesajen bukan lagi untuk menyembah roh nenek moyang, tetapi berakulturasi dengan budaya yang masuk ke wilayahnya, yaitu budaya agama Islam. Kebudayaan dilestarikan agar menjadi kearifan lokal yang ada di Kampung Cipicung Girang dan menjaga ekosistem di dalamnya. Adanya alih fungsi sesajen, mulai dari tata cara pelaksanaan dan kegunaan, seluruh rangkaian ritual ini dibaluti ayat-ayat suci Al-Quran dan doa, bukan oleh semacam dukun. Harum wangi dari bakaran kemenyan untuk mengharumkan suasana di rumah. Serai melambangkan untuk merubah dan mensucikan serta membersihkan. Kaca melambangkan kepribadian, itu mencerminkan diri sendiri. Kata di sini untuk setiap manusia dapat menyadari akan setiap tingkah lakunya. Kopi dan rujak itu melambangkan setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki karakteristik bermacam-macam. Bersatu padu menjadi satu dalam sebuah sesajen
dan melambangkan kebinekaan ialah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Oh, Nah itu luar biasa maknanya gitu tuh ya. sesajen. Ceritanya tuh sesajen ya, salah Betul satunya sekali. itu yang masih ibaratnya melestarikan itu ya di kampung Cipicung ini. Betul. Oh, Dan jadi masih saat ini turun-menurun masih ada di sana. masih terus dilestarikan Betul ya, sekali. dan harapannya itu dari generasi-generasi mudanya juga ikut belajar supaya si sesajen ini kan udah merupakan kayak identitas gitu ya Bung Duta Betul ya. sekali. Nggak cuman ibaratnya kalau mungkin kalau dulu kan kita masih animisme, dinamisme, kalau sekarang Iya. kan udah ada akulturasi yang mana komponen-komponennya sendiri itu memiliki makna masing-masing. Betul. Luar biasa sekali. Nah, ada maknanya nggak sih sesajen ini, Bung Duta? Boleh, monggo dilanjut. Oke, baik Bung Oji, saya akan lanjutkan. Jadi makna sesajen ini sangat bermanfaat pastinya untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dengan hasil yang dijelaskan, filosofi sesajen tadi sangat berkaitan dengan prinsip kebinekaan serta berhubungan dengan ibadah dengan sesama manusia yang sangat bermanfaat untuk seluruh elemen di masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai jenis sesajen yang dikhususkan untuk munggahan atau hari pertama bulan Ramadan. Sesajen untuk acara rajaban dan muludan yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Sesajen yang dikhususkan untuk acara hajatan, hitanan, dan pernikahan yang sesajennya sangat komplit dengan komposisi yang banyak dan padat. Secara garis besar, nilai dan maknanya sama dengan halnya, yakni untuk kemasyarakatan. Selain itu, budaya yang ada di masyarakat ini banyak termasuk hal yang terkecil, seperti untuk pengobatan, biasanya untuk penyakit yang berhubungan dengan magis dan penyakit berat lainnya. Ini hanya untuk sementara dan diambil sebagai langkah awal sebelum dibawa ke medis. Ya, jadi mereka tetap percaya bahwa untuk langkah awal saja dan untuk pencegahan, dan kalau memang tidak bisa langsung dibawa ke medis atau dokter. Seperti itu. Nah, selain itu juga Bung Roji, para warga pengguna sesajen juga pada keinginan itu dilancarkan ujian, perjalanan, bahkan sampai keinginan memudahkan kesuksesan, jodoh dan lainnya. Pada salah satu cerita zaman dahulu, budaya tersebut digunakan untuk bermuhasabah diri akan keagungan yang Maha Pencipta, yakni Allah SWT. Di dalam ritual sesajen, di dalamnya terdapat beras, buah-buahan, dan seperangkat sesajen. Ini dimaksudkan untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas kelimpahan dan bermuhasabah diri. Menarik Seperti sekali nih ceritanya. Tapi emang iya ya Bung Duta ya. Ya. Kalau kita lihat di acara-acara kayak hitanan, pernikahan, itu tanpa kita sadari itu ornamen-ornamen yang ada di situ Betul. sebenarnya tergolong ke dalam kategori sesajen gitu ya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Jadi ya memang sih ya kadang ada beberapa budaya-budaya masyarakat Indonesia yang ketika dia ada suatu hajat, suatu keinginan seperti apa yang tadi udah Bung Duta sampaikan, mau ibaratnya berdoa supaya dilancarkan usahanya, atau misalkan ketika dia mau ujian biar lulus ujian, ada sih ya yang seperti itu ya, banyak ya sebenarnya di Betul budaya sekali kita Bung ya. Roji. Menarik. Monggo dilanjut dulu Bung Duta. Baik, di masyarakat Cipicung sendiri di Kota Bandung, budaya sesajen ini memiliki fungsi budaya. Pertama, budaya yang berlaku di masyarakat serta penghubung interaksi masyarakat untuk berkomunikasi dengan karuhun atau bahasa Indonesianya leluhur kampung Cipicung Girang. Kedua, sebagai filosofi bermasyarakat dengan komposisi yang berbeda-beda, mencerminkan kehidupan masyarakat yang saling bahu-membahu menjadi satu kesatuan dalam bingkai budaya. Kebudayaan ini tidak terlepas dari sejarah masuk Islam ke Indonesia dengan damai, tanpa kekerasan, dan dapat berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia, seperti berdagang dan persebaran dengan aliran tasawuf. Yang ada di masyarakat Cipicung Girang itu dilakukan oleh sesepuh, dan ilmu serta lainnya diberikan kepada penerus dengan melalui acara serta ritual tertentu.
Orang yang menjadi penerus harus paham menangani budaya yang ada di masyarakat, kuat lahir dan batin dan iman serta Islamnya kuat sehingga tidak kewalahan dalam mengampu ilmu yang diberikan sesepuh. Penerusan ini biasanya melalui dengan ritual puasa, mandi kembang, dan lainnya. Kebudayaan yang berbeda bercampur menjadi satu dan mengikis makna dan nilai budaya lokal, serta dengan berkembangnya zaman tradisi ini mulai luntur di masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang melakukannya. Berdasarkan data yang masih menggunakan, hanya seperempat masyarakat yang menggunakannya. Sisanya ialah masyarakat pendatang yang membawa Islam yang lebih ke modern. Dari akulturasi ini menciptakan kearifan lokal yang sangat membantu dalam keseimbangan ekosistem di masyarakat. Kearifan dilestarikan, dijaga agar seluruh tatanan kehidupan ekosistem, kehidupan dengan teori dan identitas ini juga sangat melekat dan dijadikan suatu ciri khas oleh masyarakat tradisional, di mana konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Lunturnya nilai-nilai terkandung dalam tradisi ini sesuai yang dimukakan. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadikan apa yang dinamakan adat tergerus dan tergantikan oleh nilai-nilai baru. Kesimpulan para warga, sesajen merupakan identitas budaya, alkulturasi dan kearifan lokal masyarakat tradisional di Indonesia. Dengan menunjukkan daerah yang masih kental akan budaya sesajen adalah Jawa, Bali, dan Jawa Barat. Oke. Jadi sudah tahu kan teman-teman bahwa sesajen itu memang sudah ada warisan budaya dan kearifan lokal yang turun-temurun dan patutnya kita jaga sebagai generasi terus-menerus, Bung Oji. Betul, mengingat itu adalah bagian dari tradisi dan budaya Indonesia itu sendiri ya Bung Gita ya. Bung Oji. Amat disayangkan kalau hal-hal seperti ini tuh tiba-tiba dilupakan aja sama generasi Betul. muda, karena ini adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa Betul kita. sekali. Bukan begitu Bung Duta? Setuju banget komen dari Bung Oji. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak Bung Duta Sama-sama, kali Bung Oji, ini para atas warga. pembahasan sejarah sesajen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Duta Sejarah di jaring aspirasi warga sipil. Terima kasih banyak. Salam kebangsaan Merdeka. Terima Merdeka. kasih.